Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Sabrina Hardani. Dan saya Alia Zulfa Safana. Kami dari SMP Negeri 1 Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami di bidang lingkungan yang berjudul Solusi Cerdas Sumber Gipsum Masker. Latar belakang dari penelitian ini yaitu 1. Banyaknya peminat gipsum. Banyak orang yang menyukai gipsum karena desain gipsum yang cantik. 2. Banyaknya limbah masker di lingkungan sekitar. Pada masa pandemi COVID-19, menggunakan masker merupakan suatu keharusan bagi masyarakat untuk melindungi diri dari paparan virus. Menurut penelitian yang dipublikasikan di jurnal Frontiers of Environmental Science and Engineering, dihasilkan 2,8 juta buah masker per menit. 3. Limbah masker yang sulit terurai. Semua limbah masker memiliki sifat sulit terurai karena terbuat dari salah satu jenis plastik polipropilen. 4. Pemanfaatan limbah masker pada pembuatan gipsum. Dari permasalahan tersebut, peneliti memiliki gagasan untuk membuat gipsum yang terbuat dari limbah masker. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1. Membuat gipsum dengan formulasi yang tepat dan layak digunakan. 2. Memanfaatkan limbah masker sebagai pengganti roving fiber pada gipsum. Manfaat dari penelitian ini yaitu 1. Membantu mengurangi limbah masker di lingkungan. 2. Dapat menciptakan solusi cerdas untuk mengolah limbah masker pada pembuatan gipsum. 3. Penghematan biaya pada pembuatan gipsum. 4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Rumusan masalah yang diajukan pada penelitian ini yaitu 1. Bagaimana proses pembuatan gipsum masker. 2. Bagaimana formulasi yang ideal untuk pembuatan gipsum masker. 3. Bagaimana dampak pemanfaatan limbah masker pada pembuatan gipsum terhadap lingkungan. Metodologi penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimen di laboratorium. Dilakukan 2 kali eksperimen. Pada eksperimen yang pertama menggunakan masker yang dipotong secara kotak-kotak, dan pada eksperimen yang kedua menggunakan masker yang dibelah menjadi 3 lapis dan dipotong secara memanjang. Berikut hasil percobaan yang kami lakukan. Pembahasan dari hasil percobaan yang kami lakukan yaitu pada pembuatan gipsum masker, gipsum tanpa campuran masker sebagai variabel kontrol. Pada perbandingan yang pertama menggunakan takaran masker 2 gram. Pada takaran masker 2 gram, gipsum memiliki hasil yang tidak kuat karena menggunakan masker terlalu sedikit. Pada perbandingan yang kedua menggunakan takaran masker 4 gram. Pada takaran masker 4 gram ini, gipsum memiliki hasil yang cukup kuat, tetapi masih terlalu sedikit untuk menggunakan maskernya. Pada perbandingan ketiga menggunakan takaran masker 6 gram. Pada takaran masker 6 gram ini memiliki hasil yang kuat, karena takaran ini merupakan takaran paling ideal yang biasanya digunakan pada pembuatan gipsum biasa. Dan yang terakhir pada perbandingan yang keempat. Pada perbandingan keempat ini menggunakan takaran masker 8 gram. Pada takaran masker 8 gram ini memiliki hasil gipsum yang tidak kuat karena menggunakan terlalu banyak masker. Kekuatan gipsum masker dapat dilihat dari tampilan fisiknya. Jika gipsum masih berlubang dan mudah patah, artinya gipsum tersebut tidak kuat sehingga belum layak untuk digunakan. Semua gipsum masker pada penelitian ini menghabiskan biaya Rp8.500 per gipsum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu yang pertama, pada pembuatan gipsum masker, masker berfungsi sebagai pengganti roving fiber. Kesimpulan yang kedua, formulasi yang paling ideal untuk pembuatan gipsum masker adalah takaran masker 6 gram. Kesimpulan yang ketiga yaitu membantu mengatasi permasalahan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penumpukan masker di lingkungan sekitar. Pemanfaatan limbah masker pada pembuatan gipsum masker menghemat biaya Rp6.500 per gipsum. Sekian presentasi dari kami, semoga penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.